Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Ihda Widatul Mursida. Selamat datang kembali di sesi berbagi pengetahuan yang santai tapi tetap penuh makna. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan siap menambah wawasan hari ini. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian membahas satu keterampilan yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tetapi seringkali membuat banyak orang merasa gugup ketika harus melakukannya. Ya teman-teman, kita akan membahas tentang public speaking atau kemampuan berbicara di depan umum. Coba teman-teman renungkan sebentar, pernahkah kalian merasakan jantung yang berdebar lebih cepat saat diminta berbicara di depan kelas? Tangan terasa dingin, pikiran tiba-tiba kosong, padahal sebelumnya kita sudah memahami materi yang ingin disampaikan. Situasi seperti ini sebenarnya sangat wajar teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa berbicara di depan umum bukan hanya soal pengetahuan, tetapi juga soal keterampilan yang perlu dilatih. Secara sederhana teman-teman, public speaking ini dapat diartikan sebagai proses berbicara di depan umum, halayak atau audiens dengan tujuan untuk menyampaikan informasi, menghibur, memengaruhi, atau memberikan inspirasi kepada orang lain. Menariknya, kemampuan ini memiliki urgensi yang cukup besar teman-teman dalam kehidupan kita. Dengan melatih public speaking, seorang dapat meningkatkan rasa kepercayaan diri, menjadi lebih nyaman dalam bergaul, bahkan lebih mudah memahami lawan bicara. Selain itu teman-teman, keterampilan ini juga mampu kita mengenali jati diri. Tidak hanya itu teman-teman, public speaking juga dapat meningkatkan kualitas hidup karena kita mampu menyampaikan ide dan gagasan dengan lebih jelas kepada orang lain. Kalau kita lihat dari tujuannya, public speaking tidak hanya sekedar berbicara di depan orang banyak teman-teman. Adapun beberapa tujuan penting di dalamnya. Misalnya untuk menginformasikan sesuatu kepada audiens, meyakinkan atau mempersuasikan mereka, menghibur, memberikan inspirasi atau motivasi, hingga memberikan petunjuk atau instruksi tertentu. Bahkan teman-teman, dalam beberapa situasi, public speaking juga digunakan untuk membangun citra diri atau brand seseorang di hadapan publik. Selain tujuan yang tadi disebutkan teman-teman, bahwasanya ada juga manfaat dari public speaking, yaitu memperluas jaringan pertemanan atau relasi, serta meningkatkan kemampuan dalam mempengaruhi orang secara positif. Nah, pemirsa, berbicara tentang public speaking tentu tidak lengkap jika kita tidak memahami karakteristiknya. Biasanya public speaking memiliki sifat yang cukup formal, dirancang dengan persiapan yang matang, fokus pada ide utama perbicaraan, serta memiliki target audiens yang spesifik. Selain itu juga pemirsa, dalam praktiknya sering digunakan konsep yang dikenal dengan 3V, yaitu verbal, vokal, dan visual. Verbal berkaitan dengan kata-kata yang kita gunakan. Vokal berkaitan dengan intonasi suara, sedangkan visual berkaitan dengan bahasa tubuh yang menampilkan saat berbicara. Adapun penampilan yang bisa saya contohkan itu ketika saya bersama dengan teman-teman sekalian di dalam kelas melakukan praktik public speaking di depan kelas. Momen itu cukup menarik pemirsa,
karena kami bisa melihat secara langsung bagaimana teori public speaking diterapkan dalam praktik nyata. Ada yang terlihat percaya diri sejak awal, ada juga yang sempat terlihat gugup tetapi tetap berusaha menyampaikan materi dengan baik. Dari situ pemirsa, kami belajar bahwa kemampuan berbicara di depan umum memang tidak muncul secara instan. Dibutuhkan latihan, keberanian mencoba, dan juga pengalaman. Melalui praktik tersebut, kami juga belajar bahwa keberhasilan dalam public speaking tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak materi yang kita kuasai, tetapi juga bagaimana cara kita menyampaikannya, kontak mata dengan audiens, intonasi suara yang jelas, serta bahasa tubuh yang meyakinkan ternyata sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita melakukan pembicaraan di depan audiens. Jadi pemirsa, dapat kita simpulkan bahwa public speaking adalah kemampuan penting yang mampu seseorang menyampaikan ide, memengaruhi, menghibur, ataupun memberikan integrasi atau inspirasi kepada orang lain. Dengan latihan yang konsisten, siapapun sebenarnya dapat mengembangkan kemampuan ini. Akhir kata pemirsa, semoga permasalahan singkat ini dapat menambahkan wawasan kita semua dan juga memotivasi kita untuk lebih berani berbicara di depan umum. Karena pada dasarnya, teman-teman, setiap orang memiliki gagasan yang berharga untuk dibagikan kepada orang lain. Saya pamit undur diri. Terima kasih Dax menyimaknya dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.